Shalom. Alkitab banyak menubuatkan peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Kita dapat melihat apa yang Alkitab katakan tentang hal-hal ini. Dan jika banyak tanda-tandanya, kita dapat yakin bahwa kita sebenarnya hidup dalam akhir zaman. Lukas 21 ayat 11 mendaftar beberapa tanda alam yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, ada gempa bumi yang hebat. Yang kedua, ada kelaparan dan penyakit sampar di berbagai tempat, dan peristiwa yang menakutkan dan tanda-tanda besar lain dari surga. Meskipun kita tidak boleh menafsirkan setiap peristiwa bencana alam sebagai tanda akhir zaman, peningkatan bencana alam tampaknya menjadi pemanasan untuk apa yang terjadi selanjutnya, atau yang biasa di Alkitab sebut itu sebagai sakit bersalin. Sebagaimana Yesus menyebutnya di Matius 24 ayat yang ke-8. Alkitab mencantumkan tanda-tanda rohani positif dan negatif. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, kita menemukan bahwa banyak orang akan mengikuti guru palsu. Kita melihat sekarang peningkatan kelompok kultus, bidah, penipuan, dan okultisme dengan banyak milih untuk mengikuti New Age atau agama pagan. Sisi positifnya, Yoel 22 ayat 28-29 bernubuat bahwa akan ada pencurahan besar Roh Kudus. Nubuat Yoel digenapi pada hari Pentakosta, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Dan kita masih melihat efek dari pencurahan itu dalam pembangunan rohani dan gerakan Kristen yang dipimpin Roh, dan dalam pemberitaan Injil di seluruh dunia. Seiring dengan tanda-tanda alam dan spiritual, ada juga tanda-tanda di masyarakat. Amoralitas yang merajalela di masyarakat sekarang ini adalah gejala pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Sebagai contohnya aborsi, LGBT, penyalahgunaan obat bius, dan pencabulan anak atau pedofilia adalah bukti bahwa pelaku kejahatan dan penipu akan menjadi lebih buruk, seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 13. Tetapi mereka ini, kalau di Kristen, masih bisa masuk surga asalkan dia mau bertobat ya. Mereka ini, kalau mereka nggak mau bertobat ya sudah, nggak bakal diampuni, pasti binasa. Kalau mereka mau bertobat pasti diampuni. Gak ada kesalahan yang nggak bisa diampuni sama Tuhan, kecuali kita mendustai Roh Kudus. Itu baru benar-benar tidak bisa diampuni dan hukumannya langsung maut. Kita sekarang hidup dalam masyarakat hedonistik dan materialistis. Orang-orang mencintai diri mereka sendiri dan melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri. Semua hal ini dan banyak lagi dapat dilihat di sekitar kita. Tidak ada yang tahu kapan Yesus akan kembali.
Tetapi pengangkatan, bagaimanapun bentuknya nanti, bisa terjadi kapan saja. Allah akan menangani dosa, baik dengan kasih karunia atau dengan murka. Mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka akan tetap berada di bawah murka Tuhan. Kabar baiknya adalah belum terlambat untuk memilih hidup yang kekal. Semua yang diperlukan adalah penerimaan dengan iman atas kasih karunia Allah yang cuma-cuma. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kasih karunia, karena cuma Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan Yesus telah membayar harga untuk kita dengan mati di atas kayu salib. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.